Hello Brad and Sis, apa kaps? Lama tak bertemu. Bagaimana kabarnya? Baik. Kabar mantan gimana? Apa masih suka jalan sama mantan? Ya, kali ini QM akan menceritakan alur cerita film, yang mana film ini mengisahkan tentang sebuah pemukiman yang dijamahi monster bawah tanah. Monster ini pun mampu memakan domba, lembu, bahkan menyedot mobil masuk ke dalam tanah. Penasaran kan? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, KM sendiri meminta maaf untuk ketidakpernahan mengupload video baru karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, maafin ya. Langsung intro. Diawali dengan menunjukkan dua orang sahabat yang sedang berdiskusi tentang kemana, dimana, dan mau makan apa. Oh iya, mereka berdua bernama Val dan Earth. Singkat cerita, Val dan Earth pun menghampiri seorang mahasiswi geologi yang sedang meneliti apakah di gurun tersebut pernah gempa atau getaran apa yang diteliti atau yang dideteksi oleh alat yang ia pakai tersebut. Setelah berdiskusi panjang, Val dan Earth pun menuju toko Walter Chang, yang mana hanya toko itu satu-satunya toko di pemukiman gurun tersebut. Di sisi lain, alat mahasiswi ini pun lagi-lagi mendeteksi adanya getaran tanpa si mahasiswi sadari. Val dan Earth pun mengerjakan tugas mereka seperti biasa, mengangkut sampah, menyedot subsea tank, dan mengirim barang. Kali ini mereka mengantar barang ke kota Bixby, entah di mana kota itu. Yang jelas di perjalanan, Val dan Earth pun menemukan pria yang terdiam di atas tower, yang berusaha mereka panggil. Dikarenakan pria itu tidak menoleh sedikit pun, Val pun memutuskan untuk naik dan tiba-tiba Val dan Earth pun langsung membawa mayat tersebut ke pemukiman. Di sisi lain, film menunjukkan seorang nenek pengembala yang mengamati kawanan dombanya, yang tiba-tiba tidak bisa diam. Karena menganggap tidak ada apa-apa, si nenek pun melanjutkan pekerjaannya memacul. Dan ternyata tiba-tiba si monster itu datang dari bawah tanah dan menghabisi mereka semua. Val dan Earth pun melanjutkan perjalanannya dengan melewati dua pekerja yang sedang memperbaiki jalan. Di perjalanan, tiba-tiba mereka kaget karena melihat domba nenek pengembala seperti dimangsa hewan buas. Val dan Earth pun memeriksa sekeliling dan menemukan topi nenek tersebut. Tiba-tiba Val dan Earth pun memutar balik arah dan melaporkan apa yang telah terjadi kepada dua pekerja itu. Akan tetapi, kedua pekerja itu pun tidak menghiraukannya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah si pria ini yang sedang mengebor tanah yang tak sengaja mengenai monster itu, sehingga bor tersebut menempel dan ikut terbawa. Akan tetapi, naasnya si pria ini tidak menyadari kabel dari bor tersebut tepat berada di bawahnya, sehingga kakinya terikat dan terseret juga ke atas bukit. Dikarenakan temannya panik akan itu, temannya pun mengejar tanpa ia sadari ada bebatu besar yang jatuh dari atas bukit tersebut, sehingga tidak ada yang selamat. Sesampainya di toko yang hanya ada satu-satunya di gurun itu,
niat ingin menelepon polisi atas kejadian yang telah terjadi. Ternyata telepon tersebut rusak. Val dan Earth pun memutuskan meneruskan perjalanannya ke kota Bixby sambil melaporkan kejadian ini. Tapi tidak semudah itu, karena jalan yang telah mereka lalui tadi telah longsor disebabkan monster yang memangsa kedua pekerja tadi. Sadar akan kejanggalan di tempat itu, Val dan Earth pun memutuskan untuk kembali lagi ke toko. Sesampainya ke toko sekaligus pemukiman warga, yang mana warganya ini bisa dihitung ya. Mereka pun menemukan makhluk aneh yang berada tepat di bawah mobil Val dan Earth. Dan ini menyebabkan mereka semakin khawatir. Kemudian scene berpindah kepada pasangan tua yang sedang menikmati malam, yang ditaburi bintang-bintang di langit malam, yang menguatkan kemesraan yang mendalam, yang meruncingkan cinta sampai tajam. Siapa sangka kalimat-kalimat yang indah ini rusak dengan kedatangan monster aneh tersebut, yang mampu menyedot mobil pasangan tersebut beserta orang-orangnya. Edan, bukan? Lalu mereka pun berdiskusi tentang monster ini. Gimana, bagaimana, dan apa yang terjadi jikalau monster ini datang secara tiba-tiba ke tengah kita. Val dan Earth pun disuruh untuk memeriksa sekeliling. Dan Val dan Earth pun menemukan tempat kejadian yang semalam terjadi kepada pasangan tua itu. Rasa ketakutan dan bingung pun semakin bertambah. Monster apakah ini yang mampu menyedot mobil masuk ke dalam tanah? Di pertengahan jalan menuju toko, tiba-tiba mereka pun dihadang oleh monster tersebut yang memakan kedua kudanya. Untungnya, Val membawa senjata yang sedikit bisa menghadang monster tersebut. Ya, tentu saja monster ini mengejar mereka berdua. Val dan Earth pun berlari sekencang-kencangnya sehingga bisa melompati parit beton yang sangat lebar. Ya, karena monster ini tidak pernah melalui jalur itu, sehingga monster ini menabrak betonnya. Alhasil, monster ini pun mati. Edan. Tiba-tiba si mahasiswi datang, lalu mereka bertiga mengamati monster yang telah mati tersebut. Hey guys, what's going on? 2, 3, together. 1, 2. We really caught something here. Wow. Kemudian mereka bertiga bergegas ke toko untuk mengabari warga-warga yang lain atas apa yang telah mereka lalui. Lalu tiba-tiba si monster itu datang, karena memang si monster ini datang dengan merasakan getaran. Mereka semua berusaha menyelamatkan diri mereka di tengah-tengah gangguan monster seperti belut itu dengan berlari ke atap toko. Kemudian, scene memperlihatkan dua pasangan pemburu pulang yang memiliki banyak senjata yang sedang membersihkan pelurunya. Pembersih peluru itu pun menimbulkan getaran sehingga menarik perhatian monster. Pun dengan cepat menghubungi kedua pasangan tersebut sehingga mereka mempersiapkan diri dengan senjatanya untuk menembaki monster tersebut. Alhasil, monster itu pun mati. Kedua pasangan pemburu itu pun menaiki atap.
Dikarenakan memang masih ada 2 ekor monster lagi yang mengintai mereka. Akan tetapi monster kali ini memiliki kecerdasan yang seakan-akan mereka berdua tahu akan ditembaki. Mereka berdua pun berusaha merobohkan rumah-rumah warga. Val pun memiliki ide untuk mengendarai mobil truk pengangkut sampah dan membawa kabur warga-warga yang lain. Karena di dalam pikiran Val bahwa mobil truk itu tidak akan mampu disedot oleh monster. Hampir merasa bahagia karena terlepas dari monster tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil truk itu nyungsep ke depan masuk ke dalam tanah. Karena memang si monster membuat jebakan sehingga truk tersebut tidak bisa dijalankan. Mereka pun memutuskan untuk berlari ke atas batu yang besar. Val dan Earl pun menyusun rencana untuk mematikan monster tersebut dengan menggunakan bom-bom yang mereka bawa untuk dijadikan umpan. Alhasil, mereka pun berhasil membunuh satu monster. Alright, get back! Tinggal satu monster lagi. Akan tetapi monster kali ini cerdas. Karena umpan yang mereka pasang dilempar lagi. Sehingga tepat jatuh di tumpukan bom-bom yang lain. Val dan Earl pun bersiasat melakukan rencana lain dengan menarik perhatiannya ke sebuah jurang. Mereka bertiga pun berlari ke pinggir jurang. Val pun menarik perhatian si monster tanah yang berlari cepat menghampirinya. Dan ketika si monster sudah hampir dekat, Val pun melompat. Alhasil, monster itu terjatuh, terjun ke bawah, lalu mati. Tomat. Mereka pun selamat, semua warga hidup dengan rukun, damai, dan aman. Ya, begitulah cerita film kali ini. Apa yang bisa kita ambil atau kita petik kesimpulan dari film ini adalah bahwa memang kita harus bekerja sama dalam menghadapi sesuatu yang besar. Begitulah kira-kira. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ya, karena memang ini adalah salah satu cerita yang menganehkan. I see you.